Oke sahabat, menyaksikan video saya ini jangan lupa ya like, comment, dan subscribe-nya buat channel saya ini, Johan Channel, supaya boleh berkembang dan lebih baik lagi ke depan. Oke sahabat, saksikan. Halo sahabat, jumpa lagi dengan saya di channel saya, Johan Channel. Salam buat semua sahabat-sahabat ternak ataupun sahabat yang menyaksikan channel saya ini. Hari ini sesuai dengan janji saya bahwa saya akan membuat video tentang awal mula perjalanan bisa sampai beternak babi yang saya geluti secara tradisional ya, bukan secara modern, karena ya terbatas oleh faktor modal dan biaya usaha. Karena mengingat untuk mendirikan suatu peternakan babi yang modern kita juga cukup memerlukan biaya dan modal yang besar. Namun saya percaya bahwa dengan awal dari tradisional, saya percaya jikalau bertepuk tangan, sukses pasti bisa. Dan di saat siang hari ini saya ingin bercerita sedikit mengenai awal mula bisa sampai beternak babi tradisional ya. Karena di dua konten saya sebelumnya situ saya membuat judul bahwa tentang ternak babi setelah tak bekerja. Dahulunya awalnya saya bekerja pertama itu di perusahaan swasta kayu plywood. Setelah sekitar 3 tahun saya keluar, lalu masuk di perusahaan kayu balak. Di kayu balak saya belajar mengoperasikan unit sekitar 1 tahun kurang lebih. Nah, setelah keluar dari perusahaan kayu balak, saya juga langsung melamar masuk di perusahaan swasta pertambangan batubara. Di perusahaan swasta pertambangan batubara itu saya jalani sekitar hampir 5-6 tahun lah kurang lebih. Saya di perusahaan pertambangan batubara. Setelah itu saya berhenti, saya masuk di perusahaan mineral tambang emas yang ada di daerah Kalimantan Utara. Nah, setelah beberapa waktu di perusahaan tambang emas, saya jatuh sakit, menjalani proses operasi di sebuah rumah sakit di Kalimantan Timur. Setelah operasi, saya memutuskan untuk istirahat dari dunia pekerjaan pertama, mengingat kondisi fisik setelah operasi, karena operasi yang sejalin operasi pengangkatan kantung empedu ya. Jadi saya kemarin kena batu empedu dan gejala HEPA. Tapi puji Tuhan, setelah operasi sampai saat ini Tuhan senantiasa menolong dan campur tangan sehingga saya masih boleh ada, semua karena anugerahnya. Nah, setelah saya istirahat beberapa bulan setelah operasi, saya tidak langsung terjun di dunia ternak babi ini, tapi saya masih istirahat. Itu mulainya di tahun 2017 saya mulai ternak babi ya, babi secara tradisional. Nah, karena keterbatasan biaya dan modal usaha, awalnya saya tidak langsung punya indukan. Awalnya saya beli anakan babi dari peternak babi yang ada di tempat ini. Awalnya mulai dari kalau tidak salah itu mulainya dari 3 ekor, tidak salah lah, sekitar dari 3 ekor, lanjut besar. Saya belum punya inisiatif, punya rencana untuk punya indukan sendiri. Jadi setelah kita jual, kita beli lagi anak babi, kita tingkatkan dari jumlah yang 3, kita
sampai kira-kira di mungkin berjalan sekitar hampir 2 tahun beternak seperti itu, saya melihat bahwa kalau seperti itu lebih banyak modal yang keluar daripada pemasukannya. Akhirnya saya coba untuk pelihara indukan. Awalnya 2 indukan saya pelihara secara tradisional. Dari 2 indukan itu ya yang seperti teman lihat yang di video-video saya sebelumnya, ada mulai berkembang dari setelah saya coba, setelah dari 2 indukan itu mulai berkembang sampai saat ini ada beberapa ekor, dan saat ini sudah punya 3 indukan. Nah, karena masih terbatas dalam faktor biaya dan modal usaha, jadi saya masih tetap di 3 indukan dulu sambil kita kumpulin modal usahanya. Nah, setelah saya coba dengan menggunakan 2 indukan, ya agak lumayan lah keuntungan yang didapat daripada modal yang kita keluarkan. Karena setelah punya indukan ini, kita cuma di modal itu cuma keluarnya di pembelian ampas tahu, karena per 1 bulan kita keluarnya itu untuk pembelian ampas tahu itu sebesar 1 juta per bulan untuk ampas tahunya. Karena sekali pengambilan kita biasanya sampai 6-7 karung ampas. Nah, dalam 1 minggu itu kita butuh sekitar 5 karung ampas untuk makan sekitar 10 ekor lebih babi yang kita pelihara. Jadi ya kalau dihitung-hitung modalnya itu kalau selama 7 bulan ternak sekitar 7 juta untuk pembayaran ampas tahu. Nah, selain di ampas tahu, kita juga kalau untuk yang perut ayam atau kepala ayam itu kita dari pasar langsung. Nah, itu sedikit aja sih, kalau nggak salah itu 300 per bulan untuk biaya pembayaran perut ayam dan kepala ayamnya untuk tambahan pakannya. Nah, jadi setelah saya mencoba untuk pelihara indukan, ya sekarang kos pengeluaran terbesar itu di ampas untuk biaya beternak ini. Karena ya kalau tidak menggunakan ampas, ya otomatis pakan yang keluar lebih banyak, sayur-sayur yang kita butuhkan itu lebih banyak dibutuhkan untuk makan sekitar 10 ekor lebih itu. Karena kalau tidak ada ampas pasti tidak kenyang dia. Jadi ampas ini penunjang utama dalam kami beternak babi tradisional. Karena ya siapa tahu juga, saya merasa bahwa di dalam ampas ini ada kandungan vitaminnya juga sih. Nah, untuk penggunaan vitamin ataupun konsentrat saya belum pernah coba selama saya punya indukan. Namun di waktu yang lalu sebelum punya indukan sendiri, saya pernah mencoba menggunakan pakan konsentrat dan juga menggunakan vitamin. Memang kalau dilihat dari proses pertumbuhannya lebih cepat daripada tanpa adanya vitamin dan konsentrat penunjang. Tapi untuk pemberian obat-obatan seperti obat cacing saya belum pernah gunakan, karena ya di kota Tarakan ini agak terbatas untuk penjualan vitamin maupun obat-obatan cacing
untuk ternak babi. Jadi di Kota Tarakan ini belum ada ya, mungkin ada tapi tidak seperti di daerah-daerah lain, mungkin seperti di Bali atau Manado, Pontianak. Itu memang ada toko khusus yang menjual vitamin dan obat-obat cacing untuk ternak babi. Di Tarakan memang mungkin ada sih, tapi kita belum pernah coba untuk pemberian obat-obatan cacing. Nah, di awal perjalanan beternak babi tradisional pun saya pernah sempat dapati beberapa anak babi mati dikarenakan pemberian pakan yang salah. Saya berikan perut ikan bandeng yang saya ambil dari pemukul bandeng yang mau berusaha dalam usaha bandeng tanpa dulu. Jadi kita ambil perut-perutnya dari situ, kita coba berikan kepada ternak babi. Nah, setelah kita masak, memang proses masaknya cukup makan waktu lama, harus sampai mendidih. Tapi setelah kita berikan ke anak babi, wah, anak babinya diare semua. Sampai beberapa waktu, sampai berjalannya waktu, ada sekitar 5-6 kalau tidak salah waktu itu anakan babi yang mati hanya karena pemberian makanan yang salah. Jadi yang saya mau bilang di sini, meskipun dalam beternak babi tradisional, kami juga selalu cukup berhati-hati dalam pemberian pakan, mengingat kejadian beberapa waktu yang lalu. Nah, biasanya kami kalau untuk vitamin-vitamin yang kami andalkan untuk tambahan itu, biasanya kami berikan ketela pohon atau singkong. Kita masak dengan sayurnya itu ya. Nah, bagi kami itu adalah vitaminnya selama kami beternak babi tradisional. Nah, jikalau nantinya mungkin ada modal usaha yang cukup, kami memang ingin mencoba beternak secara modern dan menggunakan pakan konsentrat dan juga vitamin. Nah, mungkin itu aja bagaimana cerita awal perjalanan kami dalam menggeluti ternak babi tradisional setelah tidak lagi bekerja, setelah beberapa waktu tidak bekerja. Jadi usaha yang kami geluti saat ini ya, saat ini apalagi di masa pandemi ya, sempat kemarin di masa pandemi omset penjualan itu agak berkurang karena sempat dilarangnya pelaksanaan acara. Karena untuk penjualan kita di Kota Tarakan ini, kita masih bukan seperti di daerah-daerah lain yang memang ada tempat-tempat khusus untuk penjualannya. Memang di Tarakan juga ada, tapi mengingat biaya harga beli yang diberikan kepada kita ya di bawah rata-rata lah sebenarnya. Jadi kami di sini beternak babi tradisional hanya mengandalkan pembelian dari orang-orang yang mengadakan acara, mungkin itu acara kedukaan ataupun acara syukuran, ibadah. Jadi ya, kita hanya mengandalkan dari situ untuk penjualan yang ada. Nah, mungkin ini aja sedikit story dari saya, cerita dari saya mengenai awal mula perjalanan untuk ternak babi yang kami geluti saat ini di Kota Tarakan ini, di Kalimantan Utara. Oke, sahabat yang menyaksikan video ini, jangan lupa dukungannya ya buat channel ini atau buat channel supaya channel bisa semakin berkembang